Apakah masih ada perompak di Somalia? Somalia adalah sebuah negara di kawasan tanduk Afrika, terletak di sebelah timur Afrika, Samudra Hindia, dan Teluk Aden. Somalia memiliki pantai terpanjang di Afrika, tetapi orang Somalia tidak pernah mengeksploitasi potensi dan kekayaan maritimnya karena berbagai alasan. Lautan mereka digunakan sebagai pembuangan limbah nuklir yang beracun dan mencemari laut mereka. Selain itu, keadaan Somalia yang bermasalah mendorong orang Somalia untuk mencoba cara baru untuk menghasilkan uang, mendukung mata pencaharian mereka. Para nelayan bergandengan dengan milisi dan pemuda pengangguran untuk membajak kapal dan perahu-perahu untuk meminta uang tebusan. Inilah awal dan cikal bakal dari pembajakan di Somalia. Namun, serangan para perompak ini mulai berkurang sejak adanya Operasi Atlanta pada 2008. Selain itu, protokol keamanan dari kapal-kapal besar lebih baik dan kapal perang internasional dari negara India dan Rusia membantu mengatasi masalah ini. Angkatan Laut Internasional NATO, Angkatan Laut Uni Eropa, dan Satuan Tugas AS terus dikerahkan ketika masalah menjadi parah. Pada Agustus 2022, sebuah kelompok industri yang terdiri dari 6 organisasi pelayaran internasional, termasuk The International Chamber of Shipping, mengumumkan bahwa pembajakan di perairan Somalia tidak lagi menjadi ancaman bagi pelayaran global. Pengumuman ini datang sebagai kabar baik bagi semua pemangku kepentingan, operator, dan organisasi yang telah berjuang untuk pemberantasannya selama lebih dari 15 tahun. Ini beberapa kisah dari perompakan yang pernah terjadi di perairan Somalia. Tahun 2009, kapal kargo Mars Alabama milik Amerika sedang mengangkut bantuan kemanusiaan melintasi Samudra Hindia, melewati wilayah berbahaya perairan Somalia yang saat itu dikenal sebagai zona merah karena maraknya aksi perompakan. Hari itu, tanggal 8 April, langit cerah, lautan tenang, tapi radar mendeteksi perahu kecil bergerak cepat ke arah kapal. Kapten Richard Philip langsung curiga. Ia memerintahkan kru untuk memutar arah dan mempercepat laju. Tapi perahu itu tetap mendekat. Terlihat 4 pria bersenjata menaiki kapal kecil itu, dan sebelum sempat dihindari, mereka berhasil naik ke kapal Mars Alabama. We're not to kill you in this one money. Where is the money? Mereka bukan tentara. Mereka adalah anak-anak muda yang perawakannya kurus tapi nekat. Pemimpinnya dikenal sebagai Muse, seorang perompak berusia sekitar 20 tahunan dengan sorot mata yang sangat tajam. Kapten Philip, demi menyelamatkan anak buahnya, menyerahkan dirinya sebagai sandera. Ia dibawa ke Sekoci bersama keempat perompak dengan harapan bisa ditukar dengan uang tebusan. Namun Amerika tidak tinggal diam. 4 kapal perang Amerika mengelilingi Sekoci itu dalam waktu 48 jam. Negosiasi terus dilakukan tetapi tidak berhasil dan mengalami kebuntuan. Ketegangan pun terjadi. Kapten Philip nyaris dibunuh. Hingga akhirnya pada tanggal 12 April 2009, sniper Navy SEAL melakukan operasi paling berani dari jarak jauh dengan membidik pelaku perompak untuk dilakukan eksekusi dengan 3 tembakan presisi. Dar, dar, dar. 3 perompak tewas. Kapten Philip selamat. Muse, satu-satunya yang masih hidup, ditangkap dan dibawa ke AS. Dia diadili dan dijatuhi hukuman 33 tahun penjara. Nah, selanjutnya teror di laut lepas, perompakan kapal Orion.
Kisah dimulai tanggal 17 Agustus 2022, kapal pesiar mewah bernama Orion Majesty berlayar dari Singapura menuju Kepulauan Maluku, membawa 220 orang penumpang dan 90 kru kapal. Kapal itu dikenal dengan fasilitas super mewah, kasino, kolam renang kaca, hingga suite seharga miliaran. Namun di malam ketiga pelayaran, saat sebagian besar penumpang berpesta di dek utama, sesuatu terjadi. Kapal tiba-tiba kehilangan sinyal komunikasi. Semua sistem navigasi gelap, CCTV offline, listrik padam selama 45 detik. Cukup waktu untuk ketakutan menyebar. Saat lampu menyala kembali, 4 pria bertopeng sudah berada di jantung kapal. Mereka menggunakan seragam pelaut dan bersenjatakan lengkap. Mereka menyandera kapten dan langsung mengambil alih ruang kendali. Kami bukan perompak biasa, kami tidak ingin membunuh. Kami hanya izin satu halaman yakni brankas utama. Nah, brankas itu berada di dek bawah, menyimpan perhiasan, uang tunai, bahkan beberapa barang pribadi para miliarder yang ikut dalam pelayaran. Salah satu kru yang berhasil lolos, namanya Rico, mencoba menghubungi darat lewat radio cadangan, tapi dia hanya sempat mengatakan, "Kita diserang. Bukan bajak laut biasa, ini operasi dalam kapal." Sambungan terputus. Yang mengejutkan, perompak ternyata dibantu oleh kru dalam kapal. 3 awak bagian keamanan ternyata bagian dari sindikat. Mereka sudah menyusup sejak kapal masih di pelabuhan. Mereka mengambil alih kapal hanya dalam waktu 2 jam. Tapi yang tidak mereka tahu, satu penumpang Letnan AL yang sedang berlibur bernama Fajar Pratama berhasil melawan balik. Ia menyelap ke ruang mesin, menggagalkan sabotase bahan bakar, dan mengaktifkan suar darurat manual. Dalam waktu 4 jam, helikopter militer pun tiba. Operasi penyelamatan berlangsung cepat. 3 dari 4 perompak tewas, 1 tertangkap hidup-hidup dan mengaku ini adalah bagian dari sindikat internasional yang sudah menargetkan kapal pesiar selama 5 tahun terakhir. Brankas berhasil diselamatkan, namun ada satu fakta yang tetap menjadi misteri. Uang dan berlian senilai $4 juta tetap hilang, tidak pernah ditemukan sampai sekarang.